Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kokom Komaladewi, guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Karangbahagia. Di sini saya akan menyampaikan materi pengetahuan dasar pemetaan kelas 10 semester ganjil. Pengetahuan dasar pemetaan, kita mulai dari pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang digambar ke bidang datar, diperkecil dengan skala tertentu, dan dilengkapi dengan simbol sebagai penjelas. Peta memuat informasi tentang kenampakan muka bumi sebagai objek yang digambarkan dengan bahasa simbol yang mudah dipahami oleh pembaca. Adapun komponen peta adalah judul peta. Peta harus memuat judul sebagai informasi awal. Bagian judul yang ditulis dengan huruf kapital untuk menunjukkan isi peta. Selanjutnya, garis tepi. Garis tepi atau border merupakan garis-garis yang terletak di bagian tepi peta. Yang ketiga, skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Selanjutnya, komponen berikutnya yaitu legenda. Legenda adalah kotak yang berisi keterangan seputar simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Selanjutnya, garis astronomis. Garis astronomis adalah garis khayal yang dibuat dan digunakan untuk mempermudah menentukan posisi suatu tempat di permukaan bumi. Garis astronomis biasanya dinyatakan dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu sendiri adalah garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Sementara itu, garis bujur adalah garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal, yang membujur dan menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Komponen selanjutnya yaitu simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang terdapat di dalam peta untuk mewakili kenampakan alam yang ada di permukaan bumi. Berikutnya, orientasi. Orientasi adalah arah mata angin. Arah mata angin ini berfungsi untuk menunjukkan arah sehingga pengguna peta dapat memahami arah ketika membaca peta. Di dalam peta, arah utara selalu menunjukkan ke arah atas pada bidang datar di kertas. Selanjutnya, warna. Warna pada peta digunakan untuk menunjukkan perbedaan objek pada peta. Masing-masing kenampakan alam yang terdapat pada peta memiliki warna yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya, warna dasar coklat biasanya digunakan untuk menunjukkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng yang amat besar, misalnya dataran tinggi atau daerah pegunungan. Warna biru biasanya digunakan untuk menunjukkan tubuh air seperti sungai, danau, dan laut. Warna gradasi biru muda hingga tua itu biasanya menunjukkan tingkat kedalaman. Semakin tua warna biru dalam peta menunjukkan semakin dalam tubuh air tersebut. Sedangkan warna hijau biasanya digunakan untuk menggambarkan kenampakan vegetasi, misalnya hutan. Warna dasar merah dan hitam digunakan untuk menggambarkan kenampakan hasil buatan manusia, contohnya jalan raya, letak kota, atau ibu kota. Sedangkan warna dasar putih digunakan untuk menggambarkan kenampakan es di permukaan bumi.
Selanjutnya, lettering. Lettering adalah teknik penulisan huruf angka pada peta. Biasanya untuk judul dalam lettering ini harus dituliskan dengan huruf kapital dan huruf tebal, serta ukuran huruf lebih besar lagi dibandingkan dengan huruf yang lain yang ada di dalam peta. Komponen selanjutnya, insert peta. Insert peta ini peta kecil untuk menunjukkan lokasi relatif daerah pada peta. Komponen selanjutnya itu simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang terdapat di dalam peta untuk mewakili kenampakan alam yang ada di permukaan bumi. Simbol ini ada 3 macam, ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol area atau luasan. Simbol titik digunakan untuk menunjukkan tempat atau data posisional seperti kota, titik triangulasi, dan sebagainya. Simbol titik ini dapat berupa segitiga, segi empat, lingkaran, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, simbol garis. Simbol garis digunakan untuk menggambarkan data-data geografis seperti batas wilayah, jalan, dan sungai. Yang ketiga, simbol area atau luasan. Digunakan untuk menunjukkan suatu area tertentu, misalnya daerah hutan, rawa, padang pasir, danau, dan sebagainya. Yang terakhir, sumber dan tahun. Ini berupa informasi siapa yang membuat peta atau mempublikasikan peta tersebut, serta kapan peta tersebut dipublikasikan. Selanjutnya, bentuk skala. Bentuk skala ada 3 macam, ada skala pecahan atau skala numerik, ada skala garis atau grafis, ada skala kalimat atau verbal. Skala pecahan dinyatakan dalam bentuk angka, contoh 1:20.000. Artinya 1 cm di peta sebanding dengan 20.000 cm di lapangan. Yang kedua, skala garis atau grafis biasanya dinyatakan dalam bentuk sebuah ruas baris bilangan atau batang pengukur. Contoh di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam satuan cm dan angka 4, 8, 12, 16, 20, 24 dalam satuan kilometer. Nah, artinya di sini 1 cm di peta sama dengan 400.000 cm di lapangan. Yang ketiga, skala kalimat atau verbal. Skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contoh, 1 inci sama dengan 1 mil. Artinya, 1 inci di peta mewakili 1 mil di lapangan. Selanjutnya, menentukan skala peta. Yang pertama, membandingkan dengan peta lain. Rumusnya adalah P2 sama dengan J1 dibagi J2 dikali P1. Contoh, diketahui jarak antar 2 titik peta pertama dengan skala 1:100.000 adalah 4 cm. Sementara itu, jarak kedua titik yang sama di peta kedua adalah 2 cm. Pertanyaannya, berapakah skala peta kedua? Kita ketahui dulu P1 sama dengan 100.000, J1 sama dengan 4 cm, J2 atau jarak peta kedua 2 cm, P2 yang ditanyakan. Kita jawab, kita masukkan rumusnya, P2 sama dengan J1 dibagi J2 dikali P1. Di mana J1 4 cm dibagi 2 cm dikali penyebut skalanya 100.000. Nah, hasilnya adalah P2-nya 200.000. Jadi skala peta kedua adalah 1:200.000. Yang kedua, membandingkan dua jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Contoh, jarak antara kota X dan Y di peta 8 cm. Jarak kota X dan Y di lapangan adalah 4 km. Pertanyaannya, berapa skala peta tersebut?
Penyelesaiannya kita uraikan dulu 8 cm sebanding dengan 400.000 cm. Nah, jadi 8 cm itu untuk angka 8 cm-nya kita bagi 8 juga supaya menjadi angka 1, dan 400.000-nya karena angka pembilangnya 8 cm dibagi 8, maka angka bilangan penyebutnya pun harus dibagi 8, hasilnya 50.000. Jadi skala petanya adalah 1:50.000. Selanjutnya menghitung interval kontur. Rumusnya CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala, di mana CI itu adalah kontur interval, sedangkan 1/2000-nya itu sudah konstanta atau sudah ketetapan ya. Contoh skala pada peta kontur 1:50.000. Berapakah kontur interval peta tersebut? Ya, kita selesaikan. Kita tulis lagi rumusnya. CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. CI 1/2000 dikali penyebut skalanya adalah 50.000. CI-nya sama dengan 50.000 dibagi 2000, hasilnya adalah 25. Jadi kontur interval peta tersebut adalah 25. Demikian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.